Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Yohanes de Vriesen Amasanan, dosen program studi pendidikan musik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandira. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampuh, yakni praktek gitar 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan merupakan mata kuliah prasyarat untuk dapat melanjutkan mata kuliah gitar 2 dan gitar 3. Adapun deskripsi mata kuliah praktek gitar 1, yakni pada mata kuliah ini, sebelum memainkan instrumen gitar, mahasiswa perlu mengetahui dan memahami tentang organologi alat musik gitar, fungsi dari bagian-bagian alat musik gitar, serta cara memainkannya. Setelah itu, siswa diperkenalkan dan mempraktikkan susunan tangga nada dari posisi open pada senar 6 dengan nada E sampai pada nada G senar 1 grip ketiga dengan menggunakan teknik petikan apoyando dan tirando. Setelah memainkan tangga nada, kemudian mahasiswa diperkenalkan dengan lagu model antara lain Bohemian Song, Unterlanders Heimweh, dan Romance d'Amour, di mana melodi lagu dimainkan dengan petikan apoyando dan iringan dimainkan secara tirando. Bentuk penyajiannya ditampilkan secara ensemble. Dengan demikian, kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, yakni capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama. Mahasiswa dapat menjelaskan bagian-bagian alat musik gitar dan fungsinya. CPMK yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan simbol-simbol jari yang digunakan saat memainkan alat musik gitar. CPMK yang ketiga, mahasiswa dapat mempraktikkan teknik-teknik dasar dalam memainkan alat musik gitar. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memainkan teknik petikan tirando dan apoyando dengan baik dan benar. CPMK yang terakhir, mahasiswa dapat memainkan lagu model. Perkuliahan ini dilakukan secara luring dengan model pembelajaran direct instruction atau model pembelajaran langsung dan model project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Metode yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar di kelas adalah metode praktek, diskusi, tanya jawab, dan metode proyek. Penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah praktek gitar 1 mencakup 3 aspek, yakni penilaian sikap yang meliputi kehadiran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama. Penilaian dari aspek keterampilan berfokus pada teknik dasar gitar yang meliputi posisi tubuh, petikan dan transisi akord, ketepatan memainkan model lagu, dan ekspresi musikal. Penilaian yang ketiga yakni dari aspek kognitif atau aspek pengetahuan yang meliputi dasar gitar, pemahaman notasi atau tablatur, analisis sederhana lagu yang dimainkan meliputi struktur lagu, bentuk dan pola. Yang terakhir adalah refleksi diri atas proses belajar gitar. Demikian penjelasan secara umum tentang mata kuliah gitar, yakni mata kuliah utama yang saya bawakan. Berikut cuplikan proses pembelajaran mata kuliah praktek gitar 1 di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi untuk semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Ya, semoga sesuai dengan apa yang kalian katakan ya.
Baik-baik, artinya kalian sehat semua ya. Sehat. Amin. Baik. Jadi hari ini kita mulai pada pertemuan yang pertama dalam perkuliahan kita, yaitu tentang mata kuliah gitar ya, perkuliahan gitar. Sebelum itu saya minta salah satu dari kita untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Baik, pada teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami bertemu Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah yang sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, silakan dengarkan nama kalian masing-masing ya. Saya akan absen satu. Devania Marisa Moy, Hadir Pak. Rosalina Badihurin, Hadir Pak. Christine Bilteva, Hadir Pak. Hilarius Tiga, Hadir Pak. Emmanuel Lagomi Padaya, Hadir Pak. Maria Aquila Saunoa, Hadir Pak. Longinus Makun, Hadir Pak. Dionysius Kasnube, Ada Pak. Larista Rebecca Gani, Hadir Pak. Maria Fiani Nabu, Hadir Pak. Joseph Ratsingeranga, Hadir Pak. Yohanes Edmundus Loblolo, Hadir Pak. Giriani Krisanti Uskono. Hadir Pak. Ada yang belum panggil? Semua Sudah? sudah Pak. Hadir Pak. Hmm, jadi hari ini kita akan masuk pada pertemuan kita yang pertama mengenai materi tentang gitar ya. Sebelum itu ada beberapa hal yang mau disampaikan mengenai tujuan dari pembelajaran kita ya. Jadi tujuan dari materi yang akan kita pelajari di semester ini gitar ya. Jadi tujuan yang pertama agar kalian bisa menjelaskan bagian-bagian dan fungsi dari alat musik gitar. Lalu kalian bisa memahami simbol-simbol yang ada pada masing-masing jari kalian ya, pada jari di tangan kiri maupun di tangan kanan. Lalu kalian bisa menerapkan teknik-teknik dasar dalam memainkan alat musik gitar. Teknik strumming, ketikan. Lalu kalian akan memainkan dua teknik dalam permainan gitar klasik, yaitu teknik apoyando dan tirando. Nah, ini memainkan teknik apoyando dan tirando dengan baik dan benar. Lalu kalian bisa memainkan model lagu dengan menerapkan teknik apoyando dan tirando tersebut. Jadi nanti ada lagu-lagu yang akan saya berikan di semester ini, lalu kalian akan menerapkannya dengan menggunakan teknik ketikan apoyando dan tirando. Lalu mengenai kontrak perkuliahan kita ya, itu kontrak perkuliahan itu selalu ada ya di setiap semester. Semester 1, semester 2, semester 3. Jadi setiap kalian masuk perkuliahan awal dengan dosen siapapun, bukan saya saja ya, dengan dosen siapapun kalian akan ada namanya perjanjian atau kontrak perkuliahan antara dosen dengan mahasiswa. Jadi di situ mengenai disiplinan, ketepatan waktu, lalu toleransi dan berbagai hal mengenai perkuliahan ya. Jadi yang pertama, perkuliahan akan dilakukan sesuai jadwal. Pada hari ini ya, hari Senin ya, di jam 10.30 ya. Jadi 10.30 kita kuliah gitar 1. Lalu toleransi kehadiran kalian tuh hanya diberikan toleransi terlambatan 15 menit ya. Setelah itu lebih dari 15 menit kalian dilarang mengikuti perkuliahan gitar ya. Dilarang. Tapi berbeda ya, kalau di saya mungkin kalian boleh mengikuti perkuliahan, tapi nama kalian sudah tertera apa ya, namanya tidak hadiran ya. Tapi kalian boleh mengikuti perkuliahan untuk menerima ilmu seperti itu. Lalu izin
dalam perkuliahan kita selama 1 semester, yaitu 16 kali pertemuan. Izin diberikan hanya maksimal 4 kali ya. Lebih dari 4 kali kalian dianggap belum tuntas ya, artinya akan menghambat nilai maupun lain-lain hal-hal lainnya. Seperti itu. Lalu dosen dan mahasiswa wajib mengenakan pakaian rapi. Ya, contoh saya sudah menggunakan pakaian rapi seperti ini, kalian juga harus rapi ya. Karena orang yang di depan bisa menyesuaikan nanti. Baik, itu sekilas pemberitahuan mengenai kontrak perkuliahan kita. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Pas ya, jadi kesepakatan kita aman ya mengenai kontrak perkuliahan. Aman. Baik, kita langsung masuk pada materi inti kita hari ini. Kalian sudah tahu tentunya, makanya kemarin saya sudah pesan semuanya harus membawa alat musik gitar. Nah, tentunya hari ini kita akan belajar tentang gitar. Jadi materi kita hari ini, sebelum masuk pada materi inti, saya ingin bertanya sedikit. Gitar itu apa menurut kalian? Gitar itu apa? Silahkan. Sebuah alat musik. Sebuah alat musik. Ada yang lain? Saya Pak. Ya. Menurut saya gitar adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik maupun digenjreng. Iya, alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik maupun digenjreng, seperti itu. Ya, ini gitar ya. Kalian semua sudah tahu gitar. Sudah, Dan Pak. sebelum datang ke sini, tentunya kalian sudah punya kemampuan dasar memainkan alat musik gitar ya. Ya, Pak. Ya, karena itu risiko atau konsekuensi kalian ketika kalian memilih untuk studi atau melanjutkan kuliah di pendidikan musik ya. Kalian harus tahu memainkan gitar karena kalian akan mempelajari gitar selama 3 semester. Materi gitar itu berkelanjutan selama 3 semester, semester 1, 2, dan 3. Jadi kamu harus bisa mampu menembus atau melewati setiap semester tersebut. Jadi gitar yang saya pegang sekarang kalian sudah bawa ya, jadi sudah ada beberapa yang membawa gitar. Kita akan mempelajari sedikit mengenai anatomi ya. Bukan hanya dokter, ketika kamu tahu kalau saya sebut anatomi, kamu langsung membayangkan ini mata kuliah kesehatan atau biologi atau apa ya. Mengenai anatomi itu kan biasanya dokter-dokter kan mempelajari anatomi itu manusia ya. Sama halnya dengan kamu, kalau kamu jadi guru seni atau musisi atau besok-besok kamu mungkin ada yang menjadi dosen seperti saya, kamu harus tahu dan mengenal anatomi dari gitar itu sendiri ya. Anatomi dari gitar itu sendiri. Seperti itu. Jadi kita akan menghadapi kita akan mempelajari beberapa hal mengenai gitar pada hari ini, yaitu mengenai organologi gitar ya, organologi gitar. Itu yang akan menjadi materi inti kita pada hari ini, organologi gitar. Organologi gitar. Jadi tujuan dari mempelajari organologi gitar itu yang pertama untuk apa? Kita bisa mengetahui bagian-bagian gitar. Lalu yang kedua fungsi ya, fungsi dari masing-masing bagian tersebut. Lalu apa lagi? Teknik ya, teknik memainkan gitar. Ada 2 teknik ya yang nanti sebentar kita akan pelajari bersama, yaitu teknik apoyando dan tirando. Apoyando, tirando. Seperti itu. Ya, jadi itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, dan kita akan menggunakan
model pembelajaran langsung, direct learning ya, direct learning atau pembelajaran langsung, maupun pembelajaran berbasis proyek ya, based learning ya, based learning project. Nah, kita menggunakan, jadi di semester ini kamu kita langsung bertatapan sama-sama praktek gitar. Nah, itu namanya based learning, pembelajaran langsung ya, atau based learning ya, maupun model pembelajaran berupa proyek ya. Nanti saya akan kasih kalian tugas, mungkin kalian akan latih bersama permainan gitar sejenis atau disebut ensemble itu ya. Jadi kalian akan ada proyek nanti di ujian akhir atau di UTS, kalian akan sama-sama menampilkan hasil dari proyek kalian tersebut, seperti itu. Oke. Jadi kita langsung pada bagian yang pertama, mengenai bagian-bagian gitar. Nah, seperti yang ada di gambar, semua bisa lihat di gambar. Bisa lihat langsung juga ada di gitar yang kalian pegang masing-masing dan gitar yang saya pegang. Jadi perhatikan di sini. Jadi itu ada bagian-bagian gitar. Di bagian sini ada, ini namanya bagian kepala ya. Kepala ya. Ya, ini namanya kepala. Di sini ada namanya apa? Headstock ya. Headstock atau headstock itu merupakan apa? Ada tahu headstock? Tempat dudukan untuk tuning ya. Nah, ini namanya tuning. Ini. Berapa jumlah tuning? Ada 6 ya. Ada 6 jumlah tuningnya, ada 6. Itu fungsinya untuk menyetem nada ya. Menyetem nada, entah mau dinaikkan maupun diturunkan. Ya, mau dinaikkan atau diturunkan nadanya sesuai kebutuhan kalian. Itu biasanya ada standar ya. Untuk menyetem gitar ada standar untuk disamakan dengan alat musik lain ketika kamu main bersama-sama ya dengan alat musik yang lain. Seperti itu. Nah, lalu di bagian sini ada namanya leher ya, atau neck ya. Ini namanya neck. Di bagian neck itu ada ini note ya, note ini untuk ini fungsinya apa? Yang putih ini. Menjaga senar agar tetap sejajar. Menjaga senar agar tetap sejajar ya. Ya. Jadi ini senar ini di sini ada bentuknya, itu ada sedikit tekukan ke dalam ya. Tekung ke dalam itu untuk menjaga senar agar tetap pada posisinya, tetap sejajar. Lalu ada namanya ini. Ini apa ini? Fret ya. Ini namanya fret ya. Fungsinya apa fret? Untuk meletakkan jari ya, jari-jari untuk meletakkan jari ya. Fungsi dari fret tersebut. Lalu setelah fret ada namanya apa? Fingerboard ya. Fingerboard itu fungsinya apa? Untuk memainkan nada-nada ya, untuk menghasilkan nada-nada ya. Benar? Benar, Pak. Ya, jadi itu fungsi dari fretboard ya. Lalu ada itu tadi di bagian leher. Sekarang kita menuju ke bagian ini body ya, badan dari alat musik gitar ini. Situ yang pertama ada ini namanya apa ini? Yang lubang ini. Sound hole ya. Lubang ini namanya sound hole. Untuk apa fungsinya? Memancarkan suara. Fungsinya untuk memancarkan suara, menghasilkan suara ya. Ini sound hole ya. Lalu ada ini ya, string ya, string atau senar ya. Nah, setelah itu ada lagi apa ini? Ini namanya apa ini? Bridge ya, ya, ini bridge ya. Fungsinya untuk apa ini? Bridge. Menahan dan mengikat ujung senar. Mengikat tali senar ya, ujung tali senar ya. Seperti itu, fungsi bridge. Lalu ada
bagian-bagian yang lain. Nah, ini sendiri badan gitar ya, badan gitar, bodi ya. Kalau ini gitar yang kita pegang sekarang ini tidak sama dengan yang ada di papan ya, di layar ya. Jadi kalau itu gitar yang ada di sana, yang kami lihat di situ, nah itu mempunyai sejumlah bagian-bagian yang tidak kita temukan di gitar klasik ya. Tidak kita temukan ini. Nah, ini bagian-bagian yang misal contoh kecilnya strap ya, strap pin itu tidak ada di sini. Kalau di gitar ini ada ya, kalau di yang kalian pegang tidak ada. Karena gitar ini nanti kalian memainkannya dengan cara duduk ya, dengan ada prinsip duduk yang baik ketika memainkan gitar klasik seperti itu. Oke. Mengenai bagian-bagian gitar ada pertanyaan? Pas. Ya, kalian jangan terlalu tegang ya, lebih santai, lebih relax. Ya, ini kita belajar seni, belajar musik, apalagi ya tidak perlu kaku ya, tidak perlu kaku, harus bersemangat. Ya, mungkin di awal pertemuan ya seperti ini, kalau kita hanya bicara soal bagian-bagian bentuk gitar yang seperti ini, ya, memang akan kesannya kaku ya. Nanti kalau sudah diberikan gitarnya pasti semangatnya juga muncul. Seperti itu. Oke. Berikut kita masuk pada teknik ya, teknik permainan. Teknik permainan gitar klasik ya. Jadi kita akan sedikit mempelajari teknik permainan gitar klasik. Dalam hal ini dua teknik utama ya, teknik apoyando dan tirando. Apoyando dan tirando. Ada yang tahu apoyando itu apa? Apoyando. Apoyando ya. Jadi ada apoyando itu namanya petikan bersandar. Maksudnya apa petikan bersandar? Petikan bersandar itu seperti ini ya. Petikan bersandar. Ketika kalian memetik senar satu, jari kalian langsung bersandar di senar berikutnya. Lalu kalian petik senar dua, jari kalian bersandar di senar berikutnya. Senar tiga bersandar senar empat ya. Jadi itu maksudnya bersandar seperti itu. Itu namanya apoyando. Fungsinya untuk memainkan melodi ya, nada-nada tunggal ya. Nah itu fungsi dari teknik apoyando itu untuk memainkan melodi ya. Seperti itu. Lalu yang kedua ada teknik tirando. Tirando itu apa? Ketika mengarah ke jari mengarah ke telapak tangan ya. Jadi bentuknya seperti ini. Fungsinya apa? Untuk memainkan arpeggio ya, memainkan arpeggio, bisa memainkan arpeggio atau apa? Akord ya, akord pecah atau broken chord ya. Fungsi dari teknik tirando seperti itu. Baik. Oh ya, lupa. Jadi sebelum kita melanjutkan teknik apoyando dan tirando, kita terlebih dulu mengenal dulu nama-nama jari ya, simbol ya, simbol seperti itu. Maaf, tadi kita sedikit lewat. Jadi kita perlu dulu mengenal nama-nama jari serta fungsinya masing-masing. Jari yang ada pada tangan kiri maupun yang ada pada tangan kanan. Seperti itu. Jadi saya sedikit menggambar ya. Saya menggambar meskipun fisik saya bukan digambar, tapi jangan marah kalau gambarnya lucu. Ada yang bisa gambar tangan? Silakan. Ada yang bisa gambar silakan.
Lima. Basic gambar tangan kiri. Yang bertangan. Lebih bagus lagi. Tangan kanan. Ya kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Jadi ini tangan kanan ya. Ini tangan kanan. Ini Kiri. ya. Lebih dahulu mengenal dulu masing-masing tangan kiri maupun tangan kanan ya, dari fungsi dari jari yang ada pada tangan kiri maupun tangan kanan untuk diterapkan pada teknik apa yang maupun tiranda. Jadi yang ada di papan yang sudah digambar oleh Immanuel Padaya, situ ada tangan kanan ya, tangan kanan ya, semua dia tangan kanan. Di tangan kanan itu ada diberi simbol itu diberi simbol oleh orang-orang yang belum menemukan atau orang-orang ahli musik ya pada zaman dulu, ahli musik klasik ya, tidak tahu siapa, tapi nanti karena secara tahu kalau itu secara musik ada mata kuliah. Jadi ada jari telunjuk itu diberi simbol vulgar ya, vulgar atau P. Lalu ada jari itu diberi simbol index ya, index atau I ya, diberi simbol I kecil. Lalu jari tengah ini diberi simbol medio atau M ya. Lalu ada jari manis itu diberi simbol anular ya, anular atau A. Dan jari yang terakhir jari kelingking itu cico ya, CH. Jadi kita sudah tahu di tangan kanan masing-masing jari dengan simbol-simbol yang diberikan. Jadi itu kita langsung pada tangan kiri ya, tangan kiri dengan jari masing-masing, nomor jari masing-masing. Jadi tangan kiri yang berfungsi sebagai untuk memainkan nada-nada ya, untuk memainkan nada-nada yang ada pada gitar, untuk menekan senar gitar, untuk menghasilkan nada-nada ya. Ya, Pak. Itu ada jari telunjuk ya, jari telunjuk itu diberi kode 1 ya, lalu jari tengah itu 2, dan jari manis 3, lalu 4 kelingking. Seperti itu. Semua jari-jari yang sudah diberikan simbol, baik tangan kiri maupun kanan, itu punya fungsi dan peran masing-masing ketika kamu bermain gitar klasik nanti. Jadi sekarang kita akan coba sedikit terapkan di dalam permainan piano maupun tiranda. Ya, jadi kita langsung menerapkan pada permainan tangga nada ya. Kita coba sedikit tangga nada yang dimulai dari senar ya. Senar, jadi ada berapa senar pada gitar? 5 senar ya. Di gitar klasik ini yang sekarang kita pegang sama-sama ini jumlah senarnya 6. Ada gitar lain yang jumlah senarnya 7, ada 12, ada. Tapi yang sekarang kita gunakan kalau kita pakai untuk perkuliahan selama 1 semester ini jumlahnya 6 ya. Itu yang standar sekali ya. Ada jumlah 6 senar. Masing-masing senar dari senar 1 ya. Senar 1 itu bernada E. Lalu
senar 2 nada B, senar 3 D, senar 4 D, senar 5 dan senar 6 E. Itu masing-masing senar dengan nama nada-nadanya masing-masing dalam posisi low string ya, atau open string ya, tanpa ditekan ya. Kita mainkan tangga nada yang dimulai dari senar 6. Senar 6 dalam posisi open, lalu fret 1, senar 6, fret 3. Jadi mainkan tangga nada C ya, tapi dimulai dari nada E dan berakhir di nada G atau sol pada fret 3 senar 1. Di senar 1. Saya beri contoh, silakan perhatikan. Jadi ini saya gunakan teknik petikan apoyando ya. Tadi saya sudah mencontohkan memainkan tangga nada yang dimulai dari senar 6 ya, low string sampai pada senar 1 fret 3 ya. Itu nada G. Sekarang kita sama-sama membunyikannya. Dengarkan, saya memberikan apa dari sini, lalu kalian ikuti sesuai tempo ya. 2, 3, ya. Teknik tirando ya. Tadi yang sebelumnya itu kita pakai teknik apoyando ya. Sekarang pakai teknik tirando. 2, 3, ya. Soal kenyamanannya ya, kalian akan lebih nyaman ketika menggunakan teknik apoyando ya. Jadi teknik dua teknik itu masing-masing punya peran dan fungsinya yang berbeda. Tidak bisa diterapkan di permainan gitar yang sama. Maksudnya yang satunya perannya sebagai memainkan petikan arpeggio, yang satunya memainkan petikan melodi tunggal ya, atau solo. Nanti untuk yang belum bawa gitar, minggu depan harap dibawa karena kita akan mengajar materinya agar kalian tidak tertinggal ya. Minggu depan kalian bawa gitar, jangan lupa bawa gitarnya. Diusahakan ada. Begitu. Baik. Tadi mengenai teknik apa yang sudah tirando, tapi singkat saja karena kita belum masuk pada materi sesungguhnya. Nanti kalau minggu depan kita sudah bertemu pada materi selanjutnya mengenai penerapan apa yang tirando pada lagu-lagu klasik yang nanti akan disiapkan. Ya, nanti kalian akan mulai bertemu dengan lagu-lagu klasik itu selama 1 semester ini. Jadi kita akan belajar menggunakan dua teknik tersebut. Nanti ada tambahan teknik lain kalau di ada selanjutnya. Tapi dua teknik ini menjadi dasar ya, dasar dalam permainan musik klasik. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya.
Tidak ada pertanyaan. Coba. Ya, kalau bermain musik mau tanya apa ya? Kamu tanya mungkin di luar dari materi ya. Ada hal lain yang kamu tanyakan silakan. Tapi itu nanti mungkin di luar setelah ini kita bisa lebih banyak diskusi di luar ya. Oke, mungkin itu saja. Sebelum mengakhiri kuliah kita, saya minta satu mungkin kita dalam doa. Sekian Abu ya. Bapak dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bangkitkan kami Tuhan kami. Semua doa dan hormat. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Menjelang siang. Menjelang siang. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Pak.